sebuah inovasi kan juga sangat diperlukan dalam pembangunan zona integritas. KPU ini kan punya produk juga sebenarnya, produk integritas namanya gitu kan, produk integritas, tapi dia macam-macam. Ya, udah ngelakuin semuanya itu nanti bagaimana dampaknya terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat itu? KPU punya produk yang namanya integritas, jenis-jenisnya adalah Hai teman pemilih dan Sobat JDH KPU Provinsi Sumatera Barat, kembali lagi dalam podcast Pinter Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat bersama saya Metrina Tosika atau yang boleh juga disebut dengan Kiking. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembangunan zona integritas dengan narasumber yang jauh sekali datang dari Jakarta. Ini tamu istimewa kita sudah hadir di sini, Ibu Iva Rosita. Selamat datang Ibu. Halo Mbak Kikin. Oke Ibu. Beliau adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan beliau tadi bilang bahwa ini adalah kali pertamanya beliau berada di Sumatera Barat. Iya, benar. Udah kemana aja nih Bu? Pertama kali terus langsung kita ke Padang Panjang, terus kita ke Bukit Tinggi, Jam Gadang. Makanannya di sini makanan Padang semua. Iya dong. Lah, selain dan makanannya top morkotop, enak banget. Karena katanya memang susah mencari makanan yang tidak enak di sini katanya gitu. Dan ternyata bener, semua makanan di sini enak. Ya, wisata kuliner ya Bu ya. Iya betul. Mudah-mudahan Ibu betah dan mau rajin-rajin datang ke Sumbar karena banyak sekali destinasi wisata di Sumbar ini yang waduh Katanya keren itu banget, ya Bu. ada apa namanya yang di Bukit Tinggi apa goa apa gitu. Oh, Lubang ya. Jepang. Lubang Jepang. Gitu Lubang ya. Jepang. Itu kayaknya baru di wajib Bukit Tinggi sih Bu, yang Itu wajib didatengin kayaknya ya. wajib. Wajib ya. Oke, kalau gitu Belum nanti lagi kita kabupaten agendakan. lain kan, kabupaten lain juga wisata-wisata lautnya, pegunungannya gitu. Itu enggak kalah seru lah gitu ya Bu. Jam gadangnya tapi aneh ya. Oh, ada angka 4. Romawi 4-nya. Iya, 4 garis masih begitu ya. garis-garis 4 buah. Iya. Enggak lulus sekolah kayaknya. Untungnya komisi informasi pada saat itu belum ada. Oh iya Kalau betul. misalnya ada Bu. komisi informasi pada saat itu Langsung nggak lulus dianggap pembohongan publik itu iya. angka. Kacau itu Bukit Tinggi. Tapi kita inilah Bu ya, agak serius sedikit Bu. Boleh. Ini Apa soal itu? ini Bu tentang zona integritas tadi. Oke. Sekarang kan lagi angkat-angkatnya nih Bu tentang pembangunan zona integritas di lingkungan KPU. Apalagi nih KPU Sumbar itu baru pertama kali ditunjuk sebagai salah satu satker yang dinilai pembangunan zona integritasnya. Walaupun sudah dicanangkan tahun 2022 kemarin, tapi baru ikut penilaian di tahun ini gitu Bu. Nah karena masih banyak yang awam juga, mungkin teman-teman yang di tingkat daerah dan kami pun juga kemarin langsung belajar cepat ya Bu ya tentang zona integritas ini. Kejar target ya langsung karena mau dinilai gitu. Bukti-bukti administrasinya cepat dilengkapin gitu ya, supaya eviden gitu ya. Gitu. Betul Ibu. Nah sebenarnya zona integritas itu apa sih Bu gitu? Dokumentasi dikumpulin gitu ya. Apa sih gitu. itu ya zona integritas itu? Jadi zona integritas itu adalah upaya yang dilakukan. Jadi program yang dilakukan yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB ya. Untuk mendorong agar sebuah lembaga itu dapat diberikan predikat wilayah bebas korupsi. Jadi sebenarnya zona integritas itu adalah penandaan gitu loh. Jadi sebuah lembaga itu ditandain bahwa dia ini ternyata adalah wilayah bebas korupsi gitu. Wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani. Nah dengan cara apa? Ya membangun zona integritas itu. Gitu loh, membangun zona integritas dengan melakukan program-program yang nanti akan saya jelaskan gitu ya. Nah, dan untuk mendapatkan predikat itu dilakukan penilaian-penilaian. Jadi yang bebas korupsi ini bukan berarti nggak ada laporan ke KPK, nggak gitu aja ya Bu ya? Salah satunya itu. Jadi gitu. kalau misalnya salah satunya misalnya dia minimnya laporan aduan masyarakat, itu kan mempengaruhi juga ya. Laporan aduan masyarakat ini kan bisa ke APH ya, ke DKPP atau kemana. Jadi itu semua datanya akan diminta oleh tim penilai nasional, dalam hal ini ada Kemenpan RB gitu ya.
Terus kemudian data-datanya, DPT-nya semua, pleno hasil pleno apakah sudah dilaksanakan atau tidak, program-programnya apa gitu kan dalam upaya membangun zona integritas gitu, itu semuanya dinilai ya. Budaya kerja yang sudah dilakukan apa saja, bagaimana melayani, itu semuanya dinilai oleh Kemenpan RB untuk bisa mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi tersebut. Jadi tadi kan pertanyaannya kan apa sih zona integritas? Zona integritas itu adalah penandaan yang diberikan kepada sebuah lembaga sehingga dia mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi seperti predikat itu. Ya Bu ya. Iya. Oke. Kemudian apa nih langkah strategisnya supaya dapat predikat itu? Dimulai dari komitmen. Komitmen kita bersama. Komitmen Mbak sebagai staf di KPU provinsi harus punya komitmen juga. Jadi yang punya komitmen nggak boleh pimpinan aja, tapi semua. Tapi dimulai dari pimpinan juga. Pimpinan tertingginya KPU Sumatera Barat kan berarti kan ketua dan anggota. Ya, nah jadi harus membangun komitmen dulu nih ketua dan anggotanya. Berdua ini ketua dan anggota yang terdiri dari 5 orang ini. Jadi mereka harus berkomitmen dulu bahwa kami bersungguh-sungguh akan membangun zona integritas, membangun integritas di Satker KPU provinsi gitu ya, untuk nanti mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi dari Kemenpan RB. Apa saja yang harus dilakukan? Komitmen-komitmen itu ya, program-program kerjanya, perencanaan-perencanaannya itu sudah dilakukan atau belum, laporan-laporannya gitu kan, terus kemudian SPIP-nya setiap bulan dilakukan atau tidak, survei publiknya seperti apa gitu kan, seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan. Sebenarnya kerjaan ini kan sebenarnya kerjaan setiap hari ya yang dilakukan gitu ya. Cuman harus dilaporkan sekarang ya Bu ya. Iya, cuman hanya saja tadi kan kita udah bahas ya panjang lebar ya. Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Irtama tadi, cuma hanya saja kawan-kawan terkadang abai. Iya. Di setiap kegiatan, selesai kegiatan itu data-datanya tidak dikumpulkan, dokumen-dokumen yang nggak segera dilaporkan gitu ya, sehingga ketika ada penilaian udah panik, kalang kabut. Padahal itu kan kegiatan yang sebenarnya sudah dilakukan, tapi ketika ada penilaian baru semuanya dikumpulkan gitu kan. Tapi kalau kalau itu disiplin dilakukan, sebenarnya kita udah gak kerepotan lagi mengumpulkan eviden itu gitu loh. Iya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apa yang harus dilakukan, komitmen bersama dimulai dari pimpinan, terus kemudian program-program kegiatannya, perencanaan yang sudah dibangun apakah sudah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan gitu. Terus penggunaan anggarannya, terus kemudian temuan-temuan BPK, temuan dari inspektorat, apakah sudah ditindaklanjut atau tidak, itu juga mempengaruhi dari penilaian zona integritas ini. Itu pelayanan terhadap publik juga seperti itu. Sama kayak udah seperti menguliti KPU sendiri ya Bu ya? Benar sekali, bukan menguliti sih maksudnya. Ini upaya-upaya yang kita lakukan untuk bisa meningkatkan kapabilitas kita, lembaga kita gitu ya. Terus kemudian kita kan punya namanya kalau di di perekonomian gitu ya. Kita ini kan kalau di luar itu jual produk-produk baju apa segala macam, kok KPU ini kan punya produk juga sebenarnya. Produk integritas namanya gitu kan. Produk integritas tapi dia macam-macam barangnya gitu ya. Ada mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, profesional, terbuka, akuntabel, efektif, efisien, berkepastian hukum gitu kan gitu. Ya, Bu, ya. Itulah beberapa item ini, itulah yang dinamakan integritas. Gitu loh. Ya. Nah, item-item ini kira-kira yang namanya adil tadi, yang namanya jujur tadi, yang namanya mandiri tadi terbangun nggak di lembaga kita? Sehingga pantas kita ini menjual produk yang namanya integritas itu kepada masyarakat gitu loh, seperti itu. Nah, ketika masyarakat datang kira-kira benar nggak sih ada integritas di KPU gitu kan? Jangan-jangan kita cuman kesana kemari promosikan, sosialisasi lewat podcast, lewat media sosial gitu kan. KPU punya produk yang namanya integritas. Jenis-jenisnya adalah mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, akuntabel, aksesibel dan lain-lain gitu ya. Tapi ternyata begitu datang ke sini masyarakat melihat apaan nih gitu kan. Nggak ada tuh integritas di sini. Nah, seperti itu. Jadi pelayanan terhadap publik, survei publik nanti akan sangat menentukan ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan, kemudian nanti ada survei publik ternyata surveinya bagus-bagus saja KPU Sumatera, ternyata eviden gitu loh. Oh, ternyata apa yang kita laporkan
secara administrasi begitu dilakukan survei publik memang benar publik mengamini KPU Sumatera Barat bagus layanannya, arsipnya, kemudian pemberian informasinya gitu terbuka dan lain-lain sehingga itu bisa mempengaruhi penilaian seperti itu. Ya udah ngelakuin semuanya itu nanti bagaimana dampaknya terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat itu Bu? Oh Ketika sangat berdampak ya dampaknya. karena tadi kan saya bilang ya KPU itu kan lembaga layanan ya lembaga layanan jadi siapapun itu maka dia wajib diberikan layanan terbaik gitu. Jadi KPU wajib memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Jadi ibarat kata kalau masyarakat itu adalah raja gitu ya. Konsumen itu adalah raja gitu ya. Nah, konsumen kita siapa ya? Publik yang datang ke tempat kita gitu loh. Jadi kita layani sebaik mungkin mereka yang ingin membeli produk kita secara gratis tapi ya. Jadi jangan dikatakan tanda kutip Gak boleh gitu ya. pungut bayaran Gak ya Bu. boleh. Jadi dia ingin datang ke tempat kita untuk meminta produk yang sudah kita promosikan tadi gitu ya, yang kita produksi sendiri. Banyak kan produk kita itu ya. Ada JDIH, terus kemudian ada PPID, ada apa lagi macam-macam ya. Jadi semua informasi-informasi hukum bisa didapat di situ, data pemilih kita dan lain-lain gitu ya. Ya berkorelasi dengan prinsip-prinsip tadi penyelenggaraan tadi yang produk-produk integritas tadi gitu seperti itu. Jadi kalau dampaknya sangat berdampak luar biasa apalagi nanti untuk penilaian zona integritas ini itu nanti akan dilakukan survei publik juga. Ya. Jadi nanti survei publiknya apa itu akan berpengaruh terhadap apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai nanti kita udah maksimal dalam melakukan perbaikan administrasi, ternyata survei publiknya mengatakan KPU sangat bad sekali gitu loh. KPU Sumatera Barat dalam pelayanannya sangat buruk sekali misalnya gitu. Itu akan berpengaruh. Jadi kalau dampaknya sangat luar biasa, tentu nanti akan mendapatkan penilaian dari masyarakat, trust, kepercayaan publik juga meningkat kepada kita sebagai lembaga penyelenggara. Gitu. Jadi itu beberapa dampak terhadap masyarakat. Juga terhadap kita. Ya, gitu. Tentu pastinya ya Bu ya. Dan selain itu juga masyarakat teredukasikan gitu kan dengan semua produk-produk yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi kalau dibilang dampaknya apa selain trust dan kepercayaan publik ya mereka juga teredukasikan dengan produk yang kita sampaikan melalui kegiatan sosialisasi kita, kelihatan postcard kita, media sosial kita gitu begitu. Kan sebuah inovasi kan juga sangat diperlukan dalam pembangunan zona integritas. Nah, seberapa pengaruhnya inovasi itu sehingga sangat diperlukan dalam pembangunan zona integritas di sebuah instansi, Bu? Inovasi, jadi gini, kenapa kita butuh inovasi ya? Jadi karena dari inovasi itulah akan diberikan penilaian yang berbeda. Ya. Kenapa, Bu? Jadi inovasi ini juga harus inovasi yang berhubungan dengan masyarakat. Oh gitu. Ya, jadi bagaimana kita memberikan layanan kepada masyarakat atau inovasi yang kita bangun untuk di internal kita, memudahkan kerja-kerja di internal kita. Jadi boleh kepada masyarakat untuk layanan publiknya atau boleh kita bangun sebuah sistem yang memudahkan kerja-kerja kita gitu ya. Kalau contohnya kalau di KPU itu ada Sidali, ada Silon, ada Sipol gitu kan. Itu kan memudahkan kerja-kerja dari penyelenggara gitu ya. Iya, kayak di KPU Sumbar ada perpustakaan ya, hukum, perpustakaan hukum misalnya gitu. Iya, betul. Terus kemudian span lapornya dengan QR barcode misalnya begitu itu kan pemanfaatan inovasi yang dibangun oleh KPU Sumatera Barat gitu ya. Terus kemudian ada beberapa teman tuh yang membuat tentang laporan penyelenggara ad hoc gitu ya. Jadi mereka membuatkan semacam sistem untuk laporan penyelenggara ad hoc sehingga terinput di sana semua dan mereka bisa memantau gitu seperti itu. Jadi inovasi-inovasi itulah yang membuat perbedaan terhadap sebuah satker dan itu akan dinilai gitu. Kira-kira selain inovasi yang diturunkan oleh KPU Sumatera Barat, kira-kira mampu nggak membangun inovasi sesuai dengan kebutuhan di daerahnya gitu loh seperti itu. Nah tadi ada perpustakaan hukum gitu kan, terus ada beberapa daerah itu dia membuat pelaporan ad hoc gitu ya. Jadi kemudahan untuk para ad hoc menginput laporan mereka dan kemudahan juga bagi KPU kotanya dalam melakukan penilaian atau evaluasi terhadap apa yang sudah dilaporkan oleh ad hoc-nya gitu seperti itu. Batuk-batuk nih Bu, minum dulu Bu. Iya, batuknya sengaja biar bisa disuruh minum. Iya.
Jadi banyak hal sih inovasi-inovasi itu. Nah, kemudian kalau inovasi itu memang lebih selain pemanfaatan teknologi, sebenarnya bisa juga sih non teknologi. Tapi dalam hal ini kebanyakan dari teman-teman saya perhatikan dia lebih kepada pemaksimalan teknologinya ya, pemanfaatan teknologinya gitu ya. Nah sekarang kan kita kan semuanya rata-rata sepertinya sudah tidak terlalu sudah sangat mudah menggunakan teknologi gitu ya. Jadi kemana-mana kita menggunakannya teknologi kemana-mana. Bahkan mungkin ya Mbak Kikin juga mungkin di dompetnya nggak ada uang cash tuh palingan gitu kan. Yang ada ya ada GoPay, ada M-Banking mungkin aja gitu, sekarang ya, Bu, ya. scan aja gitu kan. Jadi saya rasa kebiasaan saat ini mudahnya orang menggunakan teknologi harus kita manfaatkan gitu loh. Jadi membangun sistem melalui teknologi itu akan lebih mudah berinovasi di situ saya rasa gitu. Apalagi sekarang kan orang semua aksesnya semua serba teknologi, sudah jarang menggunakan manual. Tapi bukan berarti terus dengan cara-cara manual juga kita tidak bisa berinovasi gitu loh, seperti itu. Yang penting bisa diakses di mana saja Ya, dan kapan saja ya Bu ya. Oke. Gitu. Kayak misalnya tadi saya waktu di KPU Sumatera Barat ini kan saya lihat ada span lapor, ada QR barcode gitu kan. Jadi kalau misalnya saya punya aduan terhadap KPU Sumbar, saya nggak perlu lagi tuh pakai tulis tangan gitu ya. Jadi cukup scan QR-nya, kita udah bisa lapor gitu. Terus namanya siapa, yang dilaporkan apa gitu, tentang apa gitu, udah langsung terkirim. Iya. Kalau mau tahu siapa Bu Kadif Hukum dan Pengawasan KPU, tinggal klik websitenya KPU ya Bu. Oh iya betul. Satu-satunya yang paling cantik. Aduh enggak, ada dua perempuan. Oh iya, astagfirullah ya. Dari Sumbar itu lagi. Karena nggak ada ibu jadi lupa sama ibu Kadif satu lagi. Baik Bu, yang terakhir itu kita bagaimana nih harapannya tentunya dari pimpinan ataupun dari segi sekretariat dalam membangun zona integritas ini secara berkelanjutan. Iya, sebenarnya saya tuh pengen bicara yang berat-berat ya, tapi saya enggak lah, bilang nanti takutnya saya kalau udah ngomongnya berat-berat gitu. Jadi ada 6 area pengungkit ya, jadi ada 6 area perubahan yang bisa dilakukan oleh teman-teman dalam membangun zona integritas ya. Ada beberapa hal, manajemen perubahan, terus kemudian komitmen, pelayanan publik dan lain-lain gitu ya. Ada beberapa hal. Nah saya rasa semuanya ini kan ada template-nya, ada panduannya, tinggal diikuti saja gitu ya, tinggal dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap apa yang kurang gitu. Mudah-mudahan nanti dengan itu KPU Sumatera Barat bisa memperoleh predikat wilayah bebas korupsi. Amin. Dan saya sangat meyakini bahwa tidak cukup hanya sekedar komitmen pimpinan, tapi seluruh jajaran harus mempunyai kontribusi yang sama gitu untuk membangun zona integritas ini. Jadi kasihan juga kalau pimpinan udah teriak-teriak tapi terus di bawah juga tidak mempunyai komitmen yang sama. Jadi perlu soliditas, kerjasama ya, bareng-bareng gotong royong dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi di lingkungan kita seperti itu. Jadi yang terkecil mungkin bisa dilakukan dengan membuat banner-banner gitu ya, slogan-slogan gitu, slogan misalnya yang agak-agak milenial, misalnya kalian baru bicara integritas, KPU sudah lama bro gitu loh, seperti itu gitu kan. Jadi itu bisa sebenarnya hal-hal kecil yang meyakinkan publik gitu ya, bahwa KPU Sumatera Barat ini benar-benar berkomitmen untuk membangun zona integritas. Jadi slogan-slogan yang bisa dibuat dalam bentuk flyer di media sosial atau banner-banner di ruangan gitu ya. Terus kemudian setiap yang berkunjung ke sini misalnya kita ajak untuk podcast bicara tentang integritas, itu juga bagian dari kita menumbuh kembangkan budaya anti korupsi di lingkungan kita gitu, seperti itu. Oke, Bu. Mudah-mudahan dengan adanya komitmen dan kerja nyata dari seluruh stakeholder maupun dari KPU-nya dapat memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kepercayaan publik ya Bu ya. Siapapun yang datang, siapapun yang butuh informasi, melakukan pengaduan, tidak ragu dengan KPU Sumbar sebagai
tujuan untuk meminta informasi tersebut. Betul. Oke, terima kasih banyak Bu atas Siap, kunjungan Mbak Kiki. dan kesediaan waktunya Iya, dalam podcast betul. ini. Saya seharian bicaranya zona integritas, jadi agak-agak gimana ya, dari siang zona integritas gitu ya. Jadi luar biasa hari Habis ini ini. makan rendang lagi Bu kalau gitu. Hari ini kita bicaranya zona integritas. Rendang berintegritas lagi Bu. Apa itu? Rendang berintegritas. Rendang berintegritas. Nah, boleh itu. Rendang itu bisa nanti maksudnya rasanya itu nggak berganti, dia tetap rekas. Itu rendang perencanaan. Itu, mantap. Ya, dang itu dengan. Wes. Perencanaan dengan berintegritas. Nah, Wes, jadi rendang keren. berintegritas. Bisa nih jadi program baru nih. Ide Ibu Kadif. Aduh, rendang berintegritas, perencanaan dengan berintegritas. Ya, mantap. Nanti kita usulkan nanti Bu ke pimpinan. Mudah-mudahan rendangnya ala Bu Iva ini bisa kita wujudkan. Tapi bener loh, kan Sumatera Barat itu kan terkenal dengan rendangnya ya. Iya. Jadi, sebenarnya pendekatan-pendekatan daerah seperti itu, kultural seperti itu bisa digunakan untuk memudahkan masyarakat mengingat gitu loh program-program yang dibangun oleh KPU Sumatera Barat dengan menggunakan rendang misalnya atau makanan apa gitu seperti itu. Secara filosofi pun rendang juga berintegritas ya Iya. kan ya. Karena enak sih. Gak mungkin rasanya jadi gado-gado gitu kan ya, jadi soto gitu kan. Rendang ya rendang. Iya, rendang gitu. ya rendang gitu loh. Dia komitmen Iya, komitmen. bahwa dia rendang gitu. Kok jadi rendang sih? Gila ya. Iya Bu, rendang bisa membangkitkan sebuah ide Bu ya. Dan Inovasi juga dan bisa di mana-mana itu. rendang tetap enak gitu Iya. loh. Nah, itu tuh rendang tuh udah main dunia Bu. benar. Kayaknya udah kita akhiri deh hari ini. Oke. Ya, kita harus cari rendang lagi pada malam ini bersama pimpinan. Untuk itu kita akhiri saja podcast pada hari ini. Terima kasih Bu atas keadaan waktunya. Dan mudah-mudahan pada podcast yang berikutnya ada rendang yang bisa disuguhkan lebih hangat dan ini lagi ya, lebih hangat dan bagus lagi oleh narasumber berikutnya. Oke teman pemilih dan juga sobat JDIH dimanapun berada, kami akhiri podcast Pintar Pemilu pada hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu rendangnya. Siap.